Doa yang saya katakan amin. Memberkati selalu duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan April ini dari seluruh MCC mencanangkan kita adalah masuk di dalam bulan misi, ya bulan misi. Tentunya bulan misi ini menjadi sebuah hal yang spesial karena apa? Karena kehadiran kita sebagai orang percaya itu bukan hanya sebagai orang percaya, tetapi juga menjadi orang yang sebenarnya membawa pesan Tuhan kepada setiap orang. Nah, problemnya adalah gereja seringkali menjadi tempat yang nyaman bagi orang untuk tidak melakukan apa-apa. Cukup hanya sekedar mendengar firman Tuhan, diaplikasikan dalam kehidupan, menjadi orang baik, titik. Nah ini problem saudara. Kalau saudara berhenti hanya menjadi orang baik dan benar, satu sisi saudara itu adalah kebenaran. Tetapi Tuhan menghendaki kita tidak hanya sampai kepada menjadi orang baik dan benar, tetapi kita juga terus mau menjadi orang-orang yang meneladani Kristus, sehingga banyak orang datang kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah inilah yang menjadi misi Kristus. Kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, saudara akan bertemu di dalam Injil, khusus dalam keempat Injil, ada banyak hal yang Yesus kerjakan, ada banyak hal yang Yesus ajarkan, ada banyak hal yang Yesus ceritakan melalui perumpamaan. Tetapi tujuannya, salah satu tujuan utamanya adalah supaya kita meneladani apa yang dia lakukan sehingga apa? Apa yang Yesus perbuat yang membawa dampak bagi kehidupan orang lain, itu juga kita perbuat, kita membawa dampak dalam kehidupan orang lain. Nah ini penting sekali. Makanya saya beri judul hari ini yaitu Yesus jawaban bagi orang berdosa. Nah saudara yang dalam Tuhan, kenapa kita perlu belajar tentang Yesus jawaban bagi orang berdosa? Karena apa? Karena semua manusia punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan jasmani itu bisa diupayakan dengan bekerja, dengan berusaha, dengan berbagai macam talenta yang kita punya, kita lakukan menghasilkan. Setuju saudara? Kecuali malas. Amin. Itu udah kata kuncinya kalau sudah malas, itu Roh Kudus sudah juga gak bisa bekerja. Saudara. Amin saudara. Artinya apa? Waduh gak mau kerja, ya sudah. Semua kebutuhan jasmani dapat kita selesaikan ketika kita mau bekerja, rajin, dan juga melakukan segala sesuatu sesuai dengan talenta karunia kita dan sesuai dengan kemampuan kita, pasti menghasilkan. Setuju saudara? Wah itu contohnya banyak sekali, tapi kita tidak ke arah situ. Tetapi yang kedua adalah ada satu kebutuhan. Kebutuhan secara rohani. Yaitu apa saudara? Kebutuhan di mana hubungan manusia dipulihkan dengan Bapa di surga. Kebutuhan ini tidak bisa dijawab dengan kerja keras. Kebutuhan ini tidak bisa dijawab dengan talenta dan karunia atau kemampuan kita. Tapi kebutuhan ini hanya bisa dijawab ketika orang bertemu dengan Yesus. Problemnya kapan mereka bertemu dengan Yesus? Amin. Kapan? Seharusnya ketika mereka bertemu dengan kita. Enggak ada yang amin loh. Iya kan? Saya tanya lagi, sekali lagi. Kapan orang-orang yang punya kebutuhan secara rohani, yaitu hubungan yang dipulihkan dengan Bapa di surga, sehingga mereka terhitung sebagai orang-orang yang diselamatkan, kapan mereka bertemu dengan Yesus? Seharusnya melalui siapa? Itu dia, ya. Kita. Amin. Nangkep sampai di sini saudara ya kan? Jadi tadi saya katakan, makanya hidup kita ini bukan hanya menjadi ketika kita percaya Yesus, bukan hanya menjadi baik dan benar, tetapi apakah orang bertemu Yesus melalui hidup kita? Nah ini penting. Ya, penting ya. Nah, kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan secara jiwani. Kebutuhan secara jiwani ini sangat penting. Karena apa? Karena ketika manusia di luar dari rancangan Tuhan belum diselamatkan, manusia dikuasai oleh tabiat dosa, jiwanya rusak dalam tanda kutip.
Akibatnya walaupun tahu yang baik cenderung melakukan yang jahat. Setuju nggak? Sudah ada hukum, sudah ada penjara, sudah ada polisi, masih banyak pencuri. Setuju ya? Apakah di situ, apakah ini bisa terjadi juga dalam jemaat Tuhan? Masih bisa. Dapat firman Tuhan setiap hari Minggu. Wah, saya senang firman Tuhannya lucu. Ada yang seperti itu. Ada juga, saya senang firman Tuhannya keras. Tapi cuma sampai senang. Yang suka yang lucu, sukanya yang lucunya. Tadi firman apa? Enggak tahu. Tapi lucu banget. Wah, ini bahaya saudara kan. Kalau saya sebagai gembala saya sedih saudara. Iya kan? Terus yang kedua, tadi firman Tuhannya apa? Wah pokoknya keras banget. Firman Tuhannya apa? Wah pokoknya keras banget. Ngomongnya, wah senang banget saya. Tapi hidupnya gak berubah. Ini saya pelajari saudara ya kan. Apakah firman Tuhan yang keras itu mengubah hidup orang? Enggak juga. Enggak. Dia cuma senang aja, wah firman Tuhan keras banget nih, ini cocok nih buat suami saya nih. Kenapa dia gak datang tadi? Iya kan? Wah di firman Tuhan keras banget, cocok banget nih sama istri saya nih. Istri saya memang butuh banget firman Tuhan seperti ini. Gitu. Karena apa? Dia setiap kali ibadah, dia pakai helm transparan. Tahu helm transparan? Nggak kelihatan tapi ada helmnya gitu. Iya kan? Wah ini firman Tuhan cocok nih buat si ini nih. Ya, buat cingah cocok. Oh firman Tuhan cukup pas banget buat cidek nih. Wah iya kan? Saudara perhatikan baik-baik. Ya, akibatnya apa saudara? Kebutuhan jiwanya nggak terpenuhi. Bukan karena tidak ada asupan rohani. Bukan karena tidak ada asupan firman. Coba MCC Tangerang, kurang apa coba? Ada encounter class ya Pak ya. Ada empower class, ya kan? Ada home. Itu semua dibikin dengan doa dan juga pembelajaran. Bukan cap cip cup datang sih tiba-tiba wangsit turun encounter class. Bukan begitu saudara. Jiwa manusia ini yang perlu dikerjakan. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, sulit atau mudahnya tergantung dari penerimaan orang tersebut kepada firman. Bukan hanya menerima, apakah mau taat dan melakukan. Nah problemnya mereka punya sejarah hidup di dalam hidup mereka kan. Ada yang tertolak, ada yang tersakiti, ada yang punya kepahitan. Ini semua kan kenanya ke jiwa kan. Setuju saudara ya kan? Kenanya ke jiwa ya. Ya. Tertolak, disakiti, kepahitan. Kepahitan tuh banyak lagi kita buka, kita ini cabangnya banyak sekali saudara ya kan. Ya. Kelahirannya tidak dikehendaki, pahit. Ya kan. Dibedakan dengan saudara yang lain, pahit juga. Bukan karena nanam pare, enggak saudara. Kepahitan itu bukan begitu. Apalagi saudara, banyak sekali. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, Yesus mengerti ada kebutuhan ini di dalam kehidupan setiap orang. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita akan lihat sama-sama saudara yang gak dalam Tuhan satu bagian dari cerita dan juga dari pengalaman yang Yesus lakukan. Dikatakan begini, ayat 9 sampai dengan 13, ya sudah tampil di layar, ya kita bisa lihat sama-sama. Setelah Yesus pergi dari situ, ya, waktu itu dia sudah melakukan mujizat dan juga mengajar, saudara ya kan. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, rumah cukai itu berarti dia petugas cukai. Setuju saudara ya? Nah perhatikan baik-baik. Petugas cukai pada saat itu saudara bekerja bukan untuk bangsa Israel. Tapi untuk kerajaan Romawi. Pajak yang tinggi dikenakan kepada masyarakat Yahudi saudara. Sebagai masyarakat jajahan. Dan ketika sampai ke pemungut cukai. Dilipat gandakan persentasenya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat Yahudi yang sudah begitu berat pergumulannya di dalam menghadapi penghidupan. Ditambah lagi berat pergumulannya melalui apa? Perlakuan pemungut cukai. Makanya pemungut cukai diidentikan dengan perempuan sundal. Karena apa? Kejahatan mereka mendatangkan penderitaan. Setuju ya? Jadi Yesus ini sedang bertemu dengan seorang Matius, bukan orang baik-baik, saudara.
Di tengah-tengah masyarakat, orang ini adalah lintah darat. Saudara. Setuju ya? Tangkap dulu situasinya seperti ini, saudara. Saudara bisa lihat ya. Nah, nanti saudara akan bisa lihat bagaimana respon orang-orang Saduki dan Farisi, orang-orang yang mengerti tentang agama. Nah, saudara yang dalam Tuhan lalu berkata begini, ya, berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Wah, Yesus tahu enggak Matius adalah seorang pemungut cukai? Tahu. Yesus tahu enggak secara sosial, secara lingkup sosial, pemungut cukai disamakan dengan perempuan Sunda? Tahu? Tahu. Yesus tahu enggak bahwa pemungut cukai itu identik dengan pemeras kepada bangsanya sendiri? Tahu. Kira-kira nih ya, saudara kan tinggal di daerah sini nih ya, misalnya di Sewan, Neglasari, terus di mana lagi? Ya, masuk-masuk kampung begitu ya saudara ya. Saudara tiap hari lewat situ gitu, karena tinggalnya pas di ujung gang. Melewati satu pos ronda, setiap malam di situ ada orang mabok main judi. Ya kan? Saudara tahu beberapa dari antara mereka rumah tangganya terlantar, berantakan. Ya, tiba-tiba saya pinjam Pak Taufik ya, Pak Taufik sebagai pelayan pastoral datang ke sana, ya kan? Terus tiba-tiba Pak Taufik duduk bareng sama mereka ikut begadang. Iya, mereka lagi pada main judi, wah, terus mereka lagi minum, Pak Taufik ada di situ. Tentunya enggak ikut main judi Bu Laura dan tidak minum alkohol, ya. Udah baru ya, oke. Saudara lewat, gua kan kenal wakil gembala MCC Tangerang. Lu punya nomor telepon Pak Gideon enggak? Pasti itu dulu kan? Benar ya? Pak Gideon ini enggak salah Pak. Pak Taufik kok ikut begadang di sini? Di mana itu? Di Gang Mencong. Iya kan? Gang Mencong, saudara kan? Ada pos ronda di situ RT 12 RW 5. Iya kan? Di situ ada kepala preman namanya Abuy. Mudah-mudahan gak ada yang sama namanya saudara kan. Ini bisa repot sih kita pulang bisa repot saudara. Ya. Bapak udah tahu belum? Ya saya tahunya dia pelayanan pastoral memang. Tapi ini begadang Pak. Menurut saudara gimana? Gimana saudara? Wajar gak? Wajar gak? Pasti saudara berpikir gak wajar. Wakil gembala itu harusnya kudus hidupnya. Kalau jalan juga lurus, lempeng. Kayak kacamata kuda. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Lempeng. Kalau ketemu orang, shalom. Haleluya. Kesandung darah Yesus. Gitu kan? Ya. Gambarannya seperti itu saudara. Kalau gambarannya seperti itu, Yesus tidak akan bisa dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Amin. Saya pernah waktu di S1 saudara belajar dari seorang namanya John Locke. John Locke ini adalah seorang misionaris 29 tahun di Afrika. Dia suka sekali main saksofon Pak. Main saksofonnya kecil Pak, saksofonnya kecil sekali. Wah dia kalau main tuh asik banget gitu saudara ya kan. Jadi kita waktu masih di kampus tuh biasa cuma pakai keyboard doang, terus tambah dia waktu dia ngajar tuh block teaching 5 hari dalam seminggu gitu kan. Belajar tentang misi lintas budaya. Nah, saudara ada satu cerita yang dia sampaikan begini, waktu saya masuk di sebuah wilayah, sebuah daerah di Afrika, dia bilang, saya mempelajari budaya mereka. Saya sampai di sana, saya pelajari budaya mereka, lalu saya ketemu, setiap jam 7 malam, semua pria di kampung atau di wilayah tersebut kumpul di alun-alun. Ngapain? Minum minuman keras. Oh gitu, dia pelajari saudara, sempat beberapa minggu dia pelajari, lalu dia dapat hikmat. Dia bilang begini, oke, saya mau lihat nanti perkumpulan mereka. Wah mereka sampai mabok segala macam. Gara-gara minum minuman keras saudara yang dalam Tuhan, dampaknya sampai kehidupan rumah tangga. Akibatnya uang yang untuk pemeliharaan rumah tangga terpakai untuk minum alkohol.
Akibatnya apa? Terjadi KDRT, terjadi perceraian dan sebagainya. Angka perceraian KDRT sangat tinggi. Saudara yang dalam Tuhan, apa yang terjadi? Lalu John Locke dapat hikmat. Dia bilang begini, umumkan kepada semua pria, nanti jam 7 malam kita akan kumpul, saya akan ikut. Wah, ikut saudara. Tapi dia bilang begini, kita akan minum teh bareng. Wah, minum teh bareng. Mereka tertarik juga. Apalagi ini kan orang kulit putih datang saudara ya kan. Apa nih yang mau dilakukan? Kok diganti alkohol jadi minum teh? Nah waktu datang saudara, benar disiapin minum teh semua. Pasti ada omongan nih, minum teh enggak nampol. Biasa gitu saudara kan. Kurang fly gitu saudara kan. Pertama-tama begitu. Tapi karena mereka suka ngobrol begitu saudara, jadi John Locke ini mulai ngobrol. Enggak langsung percaya Yesus dan bertobat supaya kamu masuk surga dan diselamatkan. Enggak, bukan begitu. Dia ngobrol hal-hal yang sehari-hari. Ya kan? Saudara yang gak dalam Tuhan, malam berikutnya datang lagi. Minum teh lagi saudara. Malam berikutnya datang lagi. Minum teh lagi saudara. Karena isi pembicaranya cukup berbobot saudara, mereka gak begitu keberatan akhirnya. Kalau hanya minum teh. Saudara tahu, lama kelamaan saudara yang dalam Tuhan memang ada proses, ada plus minus yang dihadapi juga saudara ya. Mulai terjadi perubahan. Bahwa Bapak pulang dengan kesadaran penuh. Tahu sudah kesadaran penuh? Karena cuman minum teh. Ya. Terus KDRT mulai turun angkanya. Kemudian perceraian juga mulai turun angkanya. Saudara mengerti maksud saya sampai di sini? Cara demikianlah Yesus bisa dipertemukan dengan orang. Mungkin kita enggak undang orang nanti ke alun-alun. Atau di halaman rumah sakit Sintanala. Bukan begitu saudara. Jangan. Tapi saudara bisa mulai melakukan seperti ini. Mari kita lihat lagi. Ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus menjadi daya tarik dari orang-orang pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa. Di situ dikatakan. Ya, kalau kita bisa melihat di sini kan Yesuslah yang menjadi daya tarik mereka. Kenapa saudara? Mari kita akan lihat. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Farisi ini adalah mazhab yang paling keras di dalam mempertahankan hukum Taurat saudara, dengan konsep dan cara berpikir mereka. Dan mereka percaya kebangkitan orang mati. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka melihat kayak gitu, kenapa? Nah seperti tadi kan. Bapak tahu nggak Pak? Ini Pak Taufik ini begadang loh Pak. Sama pemabok loh, sama tukang judi loh. Gitu saudara kan, pertanyaan seperti itu. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, seringkali kita hanya melihat apa yang di depan mata kita. Tetapi kita lupa ada maksud Tuhan di dalamnya. Saya percaya ketika Pak Taufik keluar malam, dia harus berhadapan dengan Ibu Laura. Filtering. Minum alkohol enggak? Enggak mam. Main judi enggak? Enggak mam. Gitu ya kan. Lalu ngapain? Pendekatan. Iya kan. Misalnya seperti itu ya Pak ya, maaf ya Pak ya, namanya dipakai ya Bu Laura ya, maaf. Gambarannya seperti itu. Lalu saudara jangan berpikir pulang nih, ayo kita begadang rame-rame ya. Bukan begitu saudara ya kan. Saya mau memberikan gambaran bagaimana kita menyeberangkan Injil. Artinya apa? Nanti kita akan lihat ada beberapa hal ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu berkata, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Kita baca sama-sama 2, 3. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Perhatikan baik-baik, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk sesama kita. Katakan amin. Sedangkan persembahan yang dibawa hanya untuk Tuhan. Artinya apa? Perlu ibadah, perlu penyembahan, perlu persembahan, perlu segala apa yang kita lakukan ritual di ruangan ini. Tapi belas kasihan saudara jangan pernah hilang buat mereka yang belum percaya Yesus. Amin.
Yang belum percaya Yesus bukan orang dari jauh, bisa saja saudara-saudara yang ada dalam satu rumah. Amin. Bisa saja tetangga kita. Bisa saja orang yang begitu baik dengan kita tapi dia belum mengenal Yesus. Pernah saudara ketemu dengan orang baik tapi belum mengenal Yesus? Banyak. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini ya, ada cara Yesus menjawab kebutuhan orang-orang berdosa. Ada 3 cara. Yang pertama adalah Yesus menerima orang berdosa. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Di dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya, perhatikan, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Artinya apa? Lebih dari 1 kali. Kita lihat ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan baik-baik saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada satu kata yang sangat penting di sini, yaitu apa? Yesus menerima orang-orang berdosa. Katakan amin. Menerima itu bukan berarti mempercayai, enggak. Saudara menerima orang berdosa, saudara menerima tukang judi, lalu sudah percayakan uang saudara untuk modal, usaha, habis. Setuju? Bedakan hal ini. Amin saudara. Kita menerima keberadaan mereka, kita menerima apapun latar belakang mereka. Kita tidak pernah mempermasalahkan itu, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuannya adalah buat jembatan. Supaya apa? Yesus diperkenalkan. Inilah mission in action, saudara. Penerimaan. Artinya apa? Aku enggak peduli dengan latar belakangmu. Aku tahu kau punya kebutuhan. Tapi perhatikan baik-baik terhadap gender juga. Saudara ya. Mah, aku lihat janda di sana mah. Kayaknya membutuhkan lawatan Tuhan. Hati-hati. Saudara ya, jangan begitu juga. Suruh mamahnya aja yang datang. Tapi aku yang terbeban mah. Ah itu bukan beban beneran itu. Setuju ya? Apalagi bulu matanya lentik. Terus suka begini-begini. Hati-hati ya. Ya. Nah. Kecuali ajak istrinya. Gitu kan. Hati-hati juga. Nanti follow up-nya melalui chatting. Saudara yang dalam Tuhan, walaupun wanita atau emak-emak adalah ras terkuat di muka bumi ini. Tapi masih terbuka peluang untuk lewat belakang. Hati-hati. Nah saudara perhatikan baik-baik ya. Nah. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, apa saudara? Ia menerima. Saya percaya Dr. John Locke ini saudara nggak bakalan bisa masuk Afrika dan berita tentang Yesus didengarkan oleh selama 29 tahun, mungkin sudah sekitar puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang mendengar berita Injil kalau dia nggak mau terima mereka. Terima dulu, artinya apa? Jangan permasalahkan latar belakang mereka. Yesus tahu pemungut cukai itu lintah darat bagi bangsanya sendiri. Yesus tahu mereka adalah orang-orang yang menyebabkan penderitaan bagi bangsanya sendiri. Amin. Apapun latar belakangmu, aku mau terima engkau. Sehingga apa saudara? Di sini dikatakan, saya senang sekali dengan kata biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Wah, luar biasa saudara ya. Saya rindu saudara, jemaat Tuhan. Biasanya didatangi orang-orang yang hidupnya masih gelap. Tapi suka dengar berita Injil. Hebat tuh. Amin. Jangan hanya jago sharing di home aja saudara. Kalau di home, sampai angkat-angkat meja tuh. Diskusi, enggak, bukan begitu. Untungnya di home Zoom. Kalau ketemu bisa berantem itu. Iya kan?
Ada yang Zoom atau udah online onsite semua? Onsite semua, wah apalagi onsite. Bisa lempar-lemparan bapau tuh. Ya kan, kueku saudara ya kan. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ya. Kita ini sekarang gini saudara, ini saya mau kasih gambaran ya. Termasuk saya juga. Kita semakin jadi Kristen, terus kalau kayak kita hamba Tuhan, semakin kita naik jabatan rohani kita semakin tersingkir dengan orang-orang seperti itu. Ya Pak ya, makin sendiri. Ketemu di gereja pendeta semua. Iya kan? Home penatua, home gembala, ya kan? Ya, home wakil-wakil gembala, semuanya pendeta. Semuanya hidup lempeng kudus. Iya kan? Kalau ketemu, hai shalom, apa kabar? Luar biasa, sis and bro, saudara. Sis. Ya kan? Saya mikir saudara, iya ya, lingkup saya jadinya akhirnya sedikit sekali ketemu dengan orang yang belum percaya Yesus. Ini saya nih, saya nggak tahu saudara. Saya. Ya. Sama nggak? Sama ya. Iya kan? Seminggu ketemu berapa kali di sini? Rapat pengurus, pendeta semua. Home, Kristen semua. Iya kan? Iya kan? Pernahkah saudara berpikir kalau Injil diputar demikian saudara? Akan banyak orang yang tidak bisa melihat Yesus melalui hidup kita. Wah. Bicara tentang menerima ini saudara, artinya apa? Bicara tentang membuka diri. Bukan untuk kompromi, tercemar, tetapi membuka diri. Karena aku punya sesuatu yang bisa menjawab kebutuhanmu. Amin. Inilah yang penting. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian yang kedua. Ntar dulu saya mau lihat waktunya nih. Kalau pendeta pegang mikrofon itu dahsyat dan ajaib, saudara bisa lupa waktu masalahnya. Iya kan? Nah yang kedua adalah, mari kita lihat sama-sama saudara. Ya, Matius 9:13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang ku kehendaki apa? Ialah belas kasihan, bukan persembahan. Persembahan tadi sudah saya katakan bahwa persembahan itu saya identik dengan penyembahan ataupun juga ibadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan katakan bahwa bukan hanya ibadah. Makanya saya ngobrol dengan teman-teman ya. Yang penatua juga. Saya bilang kalau MCC hanya berkutat dari ibadah satu kepada ibadah yang lain dan berputar-putar hanya membenahi ibadah. MCC gak kemana-mana saudara. Setuju saudara ya? Kita bisa buat momentum, bisa. Paskah, Natal, bulan misi. Amin. Kita undang orang Kristen semua yang datang. Artinya saya mengemukakan hal ini supaya kita sama-sama berpikir bahwa MCC perlu mengerjakan visi dan misi Tuhan lebih jauh lagi. Amin. Bukan hanya sampai berputar di ibadah demi ibadah saja. Ibadah perlu diatur baik, puji Tuhan. Sound system perlu baik, puji Tuhan. Karena sound system menentukan pesan itu tersampaikan atau tidak. Amin saudara. Coba kalau saya lepas mikrofon seperti ini, yang di belakang dengar. Gak kedengeran kan? Gak kedengeran. Ya. Yang ngantuk jadi tidur. Udah tidur pulang dia. Nah saudara perhatikan baik-baik. Perlu, tetapi dikatakan apa? Belas kasihan. Itu bukan ditujukan kepada Tuhan. Tuhan gak perlu dibelas kasihani. Yang perlu belas kasihan adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saya tahun lalu ya, tahun 2000 berapa kita ke Solo itu? 2023 ya, 2022 kalau nggak salah. Kita pergi ke Solo saudara, kami ada survei ke Wonogiri, ya,
Saya berdua dengan istri, dengan teman saya juga. Terus kita mampir di Solo, saya ketemu dengan kakak rohani saya dulu. Yang dulu pelayanan mahasiswa. Ya. Terus kita ngobrol-ngobrol, dia punya teman, singer di satu gereja di Solo. Kalau saya sebutin gerejanya pasti sudah tahu. Ya. Karena gerejanya sangat terkenal. Tapi di dalam gereja dia cuma singer. Di luar gereja saudara, dia menggembalakan para pelacur, LC, tahu LC? Terima kasih pengakuannya. Tahu ya LC? Pemandu karaoke. Bukan karaoke. Karaoke ya. Tadi ada yang nyebut tahu. Semangat, mantap. Terima kasih Pak. Berarti jemaat yang jujur itu adalah buah dari pelayanan. Masa lalu lah itu ya. Baik. PSK, LC, LGBT. Keren saudara ya kan? Ibu-ibu saudara. Saya bilang gimana Bu? Hidup mereka itu Pak, warnanya macam-macam. Persaingan di lapangan, kemudian juga macam-macam saudara, eksploitasi dan sebagainya. Ya. Terus bagaimana Pak? Saya seringkali ngomong begini, berhasil nggak? Ada yang berhasil, ada yang lolos Pak. Percaya Yesus, terus nggak hanya percaya Yesus, dilatih keterampilan, masak, jahit, salon, ya. Make up kecantikan. Kan mereka udah punya dasarnya kan, dalam kehidupan yang lama. Harus cantik. Nah, mereka terus di expert gitu. Potong rambut, keriting rambut, bonding, rebonding dan sebagainya. Ada yang berhasil Pak. Tapi dibanding yang balik lagi, itu lebih banyak yang balik. Gak mudah saudara. Amin. Gak mudah. Ya. Habis gimana Pak? Mereka ngomong begini, saya kerja di salon, dapat komisi 1 bulan, komisinya cuma 500.000. Saya jadi LC 1 malam 2 juta. Tantangan itu, tantangan. Berat ya? Berat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah dunia misi. Kita menarik orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu nextnya apa? Selanjutnya apa? Ya. Ada yang kuat imannya memang benar-benar niat bertobat, ya jadi. Bikin masakan, laku. Buka warung, laku. Buka salon juga oke jalannya. Walaupun hasilnya tidak sebanyak seperti pada masa hidup lama. Tapi dia berani mensyukuri dan tetap mau bertahan. Wah ini luar biasa. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi adalah, berhasil atau tidak memang sangat bergantung dari lawatan Tuhan, tetapi juga pilihan orang tersebut. Setuju saudara ya kan? Tetapi ada satu hal yang sangat penting, tetap sampaikan belas kasihan itu dalam kehidupan mereka. Ini kata kuncinya. Amin. Masalah nanti dia balik lagi, saya percaya suatu ketika Tuhan akan jamah dia. Yang penting dia bertemu dengan Yesus dulu karena kita punya belas kasihan buat mereka. Amin. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yesus mau memulihkan orang berdosa. Matius 9:13b. Karena apa? Kita baca sama-sama 2-3. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya apa? Aku datang bukan untuk orang benar loh, tapi untuk orang berdosa. Untuk apa? Supaya tetap hidup dalam dosa? Enggak. Mereka datang, mereka mengenal aku, mereka mengakui dosa dan pelanggarannya, mereka diampuni dan mereka dipulihkan. Amin saudara. Orang datang kepada kita punya tujuan supaya mereka dipulihkan.
Pertama, pemulihan itu adalah pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan mereka sudah ditebus oleh Kristus. Itu yang terpenting. Dan yang kedua adalah pemulihan secara jiwa. Artinya apa? Ada sikap yang jelas terhadap dosa. Bukan hanya ketika dia datang ke gereja saja, tetapi punya sikap yang jelas terhadap dosa masa lalu. Sikapnya apa? Aku mau tinggalkan. Walaupun hari ini aku berjuang, aku mau tinggalkan. Walaupun hari ini aku berjuang, aku mau lepaskan. Walaupun hari ini aku mau berjuang dalam prosesnya, aku mau berlari dari semuanya itu. Ini penting. Sehingga pemulihan terjadi. Makanya setiap penginjilan, setiap misi sangat penting didukung oleh doa-doa syafaat yang serius. Bukan hanya list doa, tapi doa syafaat yang serius. Karena pekerjaan pemulihan bukan di tangan kita. Kita hanya memberitakan, tapi pekerjaan pemulihan di tangan Kristus dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Amin, saudara. Ini penting sekali. Dua ayat terakhir kita baca sama-sama, Yakobus 5:19-20. Baik, 2-3, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Menutupi banyak dosa bukan berarti kompromi. Tapi menutupi banyak dosa artinya apa? Dosa itu diselesaikan, dosa itu diampuni karena mereka bertemu dengan Yesus melalui hidup kita. Amin, saudara. Biar di awal minggu, di awal bulan, dari bulan misi ini, hati kita mulai terbuka. Maukah kita meneladani Kristus, menerima orang berdosa. Bukan kompromi. Berbelas kasihan kepada orang berdosa. Bukan hanya ibadah dan pelayanan yang kita gemakan. Dan yang ketiga adalah memulihkan orang berdosa. Minimal dengan doa-doa syafaat yang serius di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita arahkan